Sania, seorang lulusan hukum yang cerdas, menyamar sebagai pengendara motor tua untuk mengungkap korupsi besar yang melibatkan oknum polisi dan perusahaan raksasa. Saat dia mulai menggali kebenaran, ancaman mulai datang, dan satu persatu saksi hilang secara misterius. Sania berdiri di depan pintu rumah kayu yang sudah mulai usang dimakan waktu. Catnya mengelupas, daun pintu berderit pelan saat dibuka. Tapi di balik semua itu, ada rasa hangat yang nggak bisa digantikan oleh apartemen mewah atau suasana kampus modern di kota besar. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara kampungnya masih sama. Campuran antara aroma tanah basah, asap kayu, dan suara ayam dari kejauhan. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia pulang. Kali ini, ia bukan lagi Sania anak SMA yang pendiam. Sekarang dia Sania, sarjana hukum, lulusan terbaik dan sedikit keras kepala. "Ibu mana?" tanya Sania sambil melepas helmnya. "Di dapur. Lagi masak opor, katanya buat nyambut pengacara kota pulang kampung," jawab tetangganya, Bu Yuni, sambil nyengir. Sania ketawa kecil. Ibu belum tahu aja anaknya pulang bukan buat liburan. Pasar tempat ibunya biasa belanja sudah berubah. Bukan makin baik, justru sebaliknya. Lapak-lapak tampak lebih sempit, pedagang kelihatan makin lesu. Tapi yang paling mencolok, ada banyak polisi mondar-mandir. Tapi bukan buat bantuin warga. Mereka lebih sering berdiri sambil merokok, kadang marah-marah, kadang minta uang. Sania lihat langsung waktu dia lewat pasar tadi pagi. Seorang pedagang buah, laki-laki tua dengan rambut putih dan badan kurus, terlihat menahan amarah saat seorang polisi menepuk-nepuk dagangannya. "Ini uang keamanan, Pak. Kalau enggak, besok lapaknya bisa dibongkar," kata polisi itu sambil tersenyum seakan itu hal biasa. Sania berhenti. Rasanya tangannya gatal pengen ngomong, tapi dia tahan. Dia masih butuh waktu buat melihat lebih jauh. Dia tahu kalau mau melawan harus punya bukti, harus sabar. Malamnya, di meja makan, Sania akhirnya buka suara ke ibunya. "Bu, pasar sekarang kenapa ya? Kok banyak polisi di sana?" Ibunya hanya menghela napas. "Udah lama kayak gitu, Nia. Mereka minta uang keamanan. Kalau nanggak, ya banyak yang digusur, diintimidasi. Orang-orang udah pasrah." Sania mengernyit. "Terus, nggak ada yang ngelapor? Ngapain? Lapornya ke siapa? Ke polisi juga? Yang minta uang ya mereka juga." Diam. Sania cuma bisa menggigit sendoknya pelan. Dalam hatinya, kemarahan mulai tumbuh. Ini bukan sekadar soal pasar. Ini soal kekuasaan yang disalahgunakan. Dan orang-orang kecil yang terjepit dipaksa diam. Keesokan harinya, Sania menyempatkan diri jalan ke pasar, menyamar jadi pembeli. Dia pakai jaket lusuh, celana training, dan helm butut milik ayahnya yang udah almarhum. Jalanan becek, ramai, dan penuh suara klakson becak. Tapi suasana pasar nggak seceria dulu. Pak Darto, pedagang sayur yang dulu sering kasih dia bonus cabai kalau belanja bareng ibunya, masih buka lapak, tapi wajahnya nggak seceria dulu. Wajahnya murung. Sania pun mampir. "Pak Darto, masih ingat saya?" Pak Darto memicingkan mata. "Loh, Sania? Astaga, udah gede aja. Gimana kabar, Nduk?" "Alhamdulillah, Pak. Saya lihat pasar sekarang kok beda ya?" Pak Darto mengangguk pelan. "Kami udah capek, Sania. Tiap minggu ada aja yang datang minta duit. Kadang bilang buat kebersihan, kadang katanya buat keamanan. Padahal ya cuma preman berseragam." Sania duduk di bangku plastik kecil di samping lapak. Ia diam, menyerap semua. Cerita Pak Darto, dari mulai uang pungutan, ancaman bongkar lapak, sampai penggusuran paksa yang nggak jelas dasarnya. "Udah pernah ada yang coba lawan, Pak?" tanya Sania pelan. "Adalah. Tapi sekarang dia jualan keliling. Lapaknya dibongkar. Orang-orang lihat itu jadi takut." Sania mengangguk pelan. Di kepalanya roda mulai berputar. Mungkin orang-orang di sini udah kehilangan harapan, tapi dia belum. Dia baru mulai. Malamnya, di kamarnya yang penuh kenangan masa kecil, Sania membuka laptop. Dia mulai bikin catatan. Nama-nama polisi,
waktu mereka patroli, siapa aja yang biasa mereka datangi. Dia juga mulai cari alat. Kamera kecil tersembunyi. Alat perekam suara. Semua dia beli pakai uang tabungannya. Dia sadar, ini bukan cuma soal hukum. Ini soal strategi. Dan yang paling penting, dia harus tetap jadi bayangan. Tak terlihat. Tak terdeteksi. Sania melihat dirinya di cermin. Rambut dikuncir, wajah tanpa makeup, helm butut di tangan. Bukan Sania pengacara kota, katanya pelan kebayangan di cermin. Tapi Sania si pengendara tua. Sania mulai datang ke pasar hampir setiap hari, tapi bukan sebagai Sania, lulusan akademi hukum. Dia adalah Mbak Motor, julukan yang muncul sendiri di antara pedagang karena helm butut dan motornya yang bunyinya berisik kalau di starter. Kadang dia bawa tas belanja. Kadang cuma duduk-duduk di dekat warung kopi pasar sambil pura-pura nunggu seseorang. Kamera kecil yang diselipkan di tali tasnya terus merekam. Tak jarang, dia rekam suara obrolan orang-orang, suara marah-marah polisi, bahkan kadang aksi pemalakan terang-terangan. Tapi yang paling bikin Sania geleng-geleng kepala, semua orang di pasar diam. Bahkan saat diperas di depan umum, nggak ada yang berani buka suara. Wajah-wajah mereka seperti udah biasa. Pasrah. Sania sempat nanya ke seorang ibu penjual kue, namanya Bu Rini. Perempuan ini jualan sejak subuh, wajahnya kelihatan lelah banget. Bu, kenapa nggak ada yang berani protes sih? Masa iya semua diem aja? Bu Rini cuma senyum pahit. Mbak, kami ini nyari makan. Nggak punya waktu buat jadi pahlawan. Protes? Besok lapak saya bisa disuruh minggir. Atau nggak dapat izin jualan. Anak saya masih butuh makan. Jawaban itu seperti tamparan. Sania nggak bisa marah ke mereka. Rasa takut mereka nyata. Dan sistemnya udah busuk terlalu lama. Orang baik dipaksa jadi penonton. Suatu sore Sania duduk di warung kopi kecil dekat parkiran. Dia pesan teh hangat, duduk di pojokan. Hari itu 2 polisi datang. Badannya besar, seragam setengah rapi, dan suara mereka kencang banget. Mana yang belum bayar bulan ini? Tanya salah satu sambil melirik ke daftar di tangannya. Sania pasang telinga. Polisi itu datangi satu persatu pedagang. Ada yang langsung kasih uang, ada yang pura-pura sibuk, tapi akhirnya semua menyerah. Bahkan ada yang wajahnya hampir nangis saat kasih lembaran uang lusuh. Dari balik helmnya yang ditaruh di meja, kamera kecil terus merekam. Polisi satunya lagi bilang sama yang lain, minggu depan naik, jangan banyak alasan. Sania nggak tahan, hatinya panas. Tapi dia tetap duduk diam, pura-pura nunduk sambil menyeruput teh. Ini bukan waktunya emosi. Semua ini harus masuk ke bukti. Setelah polisi itu pergi, suasana pasar kembali normal, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang langsung sibuk lagi jualan, ngobrol, tertawa, bahkan ada yang nyetel lagu dari radio kecil. Tapi Sania tahu, itu semua cuma topeng. Malamnya, Sania kembali ke rumah, masuk ke kamar dan langsung buka laptop. Dia mulai menyusun file video dan audio. Semuanya dia beri nama berdasarkan tanggal dan lokasi. Setiap bukti disimpan 2 kali, di laptop dan di flash disk, terpisah yang dia sembunyikan di dalam buku kosong di rak. Dia juga mulai membuat semacam peta. Siapa saja polisi yang terlibat, kapan mereka datang, dan apa yang mereka lakukan. Dari catatan itu, dia sadar satu hal penting, ada pola. Mereka beroperasi seperti sistem, bukan cuma 2 atau 3 orang. Ini kayak sindikat kecil yang tumbuh dari kebiasaan. Saat sedang menulis, pintu kamarnya diketuk. Ibunya masuk bawa teh panas. Kamu ngapain tiap malam begadang, Nia? Capek-capek kuliah, kok malah keluyuran ke pasar terus? Sania tersenyum. Lagi bantu teman, Bu. Ada tugas dokumentasi. Ibunya mengangguk, walau kelihatan belum sepenuhnya percaya. Ya udah, jangan sampai sakit ya. Ibu udah cukup stres lihat pasar kayak sekarang. Jangan kamu ikut-ikutan ribet. Setelah ibunya keluar, Sania hanya bisa memandangi layar laptop. Kalau ibunya tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, mungkin ibunya bakal panik setengah mati. Beberapa hari kemudian, Sania nekat ngobrol sama satu pedagang muda, namanya Arif.
umurnya sekitar 20-an, jualan gorengan di pojokan dekat gerbang pasar. Dari awal, Arif terlihat beda. Dia sopan, tapi tatapannya tajam. Waktu Sania beli gorengannya, Arif sempat nanya, "Mbak, sering ya kesini? Nggak biasanya ada yang betah nongkrong di warung kopi pasar." Sania tersenyum. "Lagi bikin project." "Nggak apa-apa kan? Saya sering duduk-duduk di situ." Arif angguk. "Nggak apa-apa. Tapi hati-hati mbak. Orang luar kadang nggak ngerti cara pasar ini jalan." Sania penasaran. "Maksudnya?" Arif menurunkan suaranya. "Kalau mbak lagi bikin yang kayak investigasi gitu, mending hati-hati. Di sini, bukan cuma polisi yang ngawasin. Kadang orang-orang pasar sendiri bisa jadi mata-mata." Sania kaget. Tapi dia tetap tenang. "Saya cuma suka suasana pasar aja kok." Arif nggak jawab. Dia cuma tersenyum tipis, lalu balik menggoreng tahu isi. Setelah itu, Sania makin hati-hati. Dia sadar dirinya mulai diperhatikan. Tapi itu nggak bikin dia mundur. Justru sebaliknya, dia jadi lebih yakin. Bukti demi bukti terus dia kumpulkan. Dia tahu, suatu hari nanti semua rekaman ini bakal jadi kunci. Dan kalau saatnya tiba, dia nggak akan di Sania sadar, menyelam lebih dalam ke pasar ini nggak bisa asal jalan. Setelah beberapa minggu jadi mbak motor, dia tahu satu hal. Semua orang di sini punya mata, punya telinga, dan nggak semua bisa dipercaya. Jadi, dia bikin strategi. Kali ini, dia mulai lebih niat dalam menyamar. Helm butut tetap dipakai, tapi jaket gembelnya diganti yang lebih dekil, penuh tambalan. Sepatunya sandal jepit. Tas belanja ditambah karung goni, biar lebih mirip ibu-ibu pemulung. Biar nggak ada yang nyangka dia orang luar. Setiap pagi sebelum ke pasar, dia duduk dulu di depan cermin. Bukan buat dandan, tapi buat ngecek semua alat. Kamera di kancing jaket, perekam suara di kalung kaleng yang digantung di leher. Flash disk selalu ada di saku dalam. Dan yang paling penting, ekspresi wajah. Harus datar, harus kelihatan lelah, biasa, dan tak terlihat mencurigakan. Di pasar dia mulai nyamar bukan cuma sebagai pembeli. Kadang dia bantuin angkut sayur, kadang bantu cuci piring di warung, atau sekadar duduk ngobrol sama tukang parkir. Semua itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat dapat cerita. Informasi. Dari ngobrol-ngobrol santai, itulah dia mulai tahu siapa aja pemain utama di pasar ini. Ada Pak S, polisi senior yang kelihatan ramah, tapi suka minta jatah dari pedagang, daging. Ada Bribka T, yang suka main tangan kalau ada pedagang yang telat bayar. Lalu ada satu nama yang sering disebut pelan-pelan, dengan nada takut, Ibtu Hardi, kepala sektor keamanan pasar. Wajahnya jarang kelihatan, tapi kalau muncul, semua pedagang langsung tegang. Kalau dia udah datang, kata Arif suatu siang, biasanya bakal ada yang kena hukuman. Lapak disita, ditendang keluar, atau dihancurin. Tapi anehnya, nggak pernah ada media yang tahu. Sania mencatat semua nama itu, lengkap, dengan ciri-ciri dan pola mereka. Tapi hari itu juga, Sania sadar satu hal lagi. Dirinya mulai terlalu sering muncul. Siang itu, waktu Sania bantu Bu Rini bawa karung beras, dia ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Bukan anak-anak kecil atau orang iseng. Ini beda. Langkahnya berat, tapi nggak kasar. Nggak mencolok, tapi juga nggak nyoba sembunyi. Dia pura-pura nyengklak karung, lalu ngelirik cepat. Seorang polisi muda, rambut cepak, wajah masih polos, tapi matanya tajam. Sania ingat wajah itu. Dani. Bribda Dani. Dia biasanya cuma berdiri di pinggir pasar, pegang buku catatan. Tapi sekarang, dia ngikutin. Sania cepat-cepat masuk ke warung Bu Rini, pura-pura batuk-batuk dan minta air. Dani lewat begitu aja, nggak nyapa, tapi matanya sempat melirik ke dalam warung. "Bu, tadi yang lewat siapa?" tanya Sania. Bu Rini bisik, pelan, anak baru, tapi katanya pinter. Cuman, kayaknya dia bukan bagian dari mereka. Tapi tetap aja, polisi tetap polisi. Sania mengangguk. Hati kecilnya mulai gelisah. Kalau Dani curiga, penyamarannya bisa runtuh kapan aja. Tapi di sisi lain,
Kalau Dani belum terlalu terlibat, bisa jadi dia malah jadi kunci dari dalam. Sore itu, Sania pulang lebih cepat. Dia langsung masuk kamar, buka laptop, dan mulai nulis log harian. Hari ke-18, ada perubahan. Polisi muda, Bribda Dani, tampak memperhatikan pergerakan saya. Belum diketahui tujuannya. Untuk sementara, kurangi intensitas rekaman di area tengah pasar. Fokus di sisi barat. Setelah semua dicatat, Sania buka peta digital pasar yang dia buat. Sendiri. Lapak-lapak ditandai. Titik kamera. Jadwal polisi. Semua rapi, lalu dia buka flash disk cadangan, pindahin data terbaru, dan simpan ke dalam kaleng bekas susu bubuk, lalu masukkan ke dalam tumpukan beras di dapur. Aman. Malamnya, dia duduk di ruang tamu bareng ibunya sambil nonton berita. Ada berita soal operasi anti pungli di kota sebelah. Ibu, kira-kira kalau di pasar sini ada wartawan datang, bakal gimana ya? Ibunya ketawa kecil. Palingan didandanin semua, lapak dibersihin, polisi sok ramah. Habis itu balik lagi kayak semula. Sania cuma senyum, tapi dalam hati makin mantap. Kalau gitu, yang bisa ubah keadaan bukan wartawan dari luar, tapi kita sendiri. Ibunya nggak tahu maksudnya. Tapi Sania tahu, rencana makin matang, rekaman makin lengkap, dan penyamarannya makin dalam. Cuma tinggal satu hal, waktu. Beberapa hari berlalu. Sania mengurangi aktivitas di area utama pasar. Tapi bukan berarti dia berhenti. Dia tetap datang, tetap pakai penyamaran, cuman rutenya digeser. Lebih banyak muter di belakang pasar, area parkir truk, gudang, dan lapak-lapak kecil yang jarang diperhatikan. Di sana justru dia dapat kejutan. Waktu sedang bantuin tukang sayur bongkar muatan, dia lihat Bribda Dani lagi duduk di pojokan warung kopi, sendirian, tanpa seragam. Tangannya mainin HP, tapi matanya sesekali ngelirik ke arah keramaian. Sania pura-pura nggak lihat. Tapi Dani yang nyapa duluan. Sering bantuin ya? Hebat juga Mbak Motor. Sania langsung pasang senyum kalem. Iya, daripada nganggur. Lumayan buat ngisi waktu. Dani menyesap kopinya, lalu nanya pelan. Kerjaannya apa sih sebenarnya? Sania sempat terdiam sepersekian detik. Freelancer, bantu-bantu dokumentasi, lagi ngumpulin bahan buat riset sosial. Dani angguk, tapi matanya nggak lepas dari wajah Sania. Seolah dia tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Pasar ini kayak hutan, ya? Gumam Dani. Sania menoleh. Hutan gimana maksudnya? Banyak suara, tapi yang kuat yang menang. Yang lemah harus cari cara buat bertahan. Atau ngumpet. Sania nggak langsung jawab. Tapi ucapan itu nempel di kepalanya. Ada nada, jengah di suara Dani, bukan ancaman. Seperti seseorang yang juga muak. Malamnya, di rumah, Sania buka folder rekaman. Banyak video dan audio yang udah dia kumpulin, tapi semua masih mentah. Dia sadar, dia nggak cuma butuh bukti. Dia butuh narasi, cerita. Sesuatu yang bikin orang peduli saat menontonnya. Dia mulai bikin skrip. Narasi suara latar. Suara dia sendiri, tapi nanti dibacakan pakai nama samaran. Menceritakan pasar ini, ketakutan warga, dan wajah-wajah polisi yang menyalahgunakan kekuasaan. Beberapa cuplikan dia, edit. Misalnya, rekaman Bribka T yang marah-marah sambil mukul lapak sayur karena telat bayar, atau Pak S yang nerima uang sambil senyum-senyum kayak lagi nerima THR. Semua dijahit dengan pelan, hati-hati. Keesokan paginya, Sania kembali ke pasar. Tapi sebelum sampai ke lapak biasa, dia dapat pesan di HP-nya. Nomor tidak dikenal. Isinya singkat. Hati-hati. Sudah ada yang curiga kamu bukan orang sini. Sania langsung berhenti jalan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tengok sekeliling. Pasar tetap sibuk. Orang lalu lalang. Tapi sekarang, semua terasa beda. Lebih sempit, lebih menekan. Dia coba balas. Siapa ini? Nggak ada jawaban. Dia langsung mutar arah. Nggak jadi masuk pasar. Naik motor, ngebut ke arah gang belakang. Baru setelah masuk ke rumah dan kunci pintu, dia berani tarik napas panjang.
Siapa yang ngirim pesan itu? Dani? Atau justru salah satu pedagang? Atau jebakan? Siangnya Sania diam di kamarnya, merenung. Rasa takut mulai nyusup. Tapi rasa takut itu juga bikin pikirannya makin tajam. Kalau sudah ada yang curiga, waktunya semakin mepet. Dia harus mulai mikirin langkah besar berikutnya. Dia mulai cari kontak. Teman kuliah dulu yang kerja di LSM anti korupsi. Satu persatu dia kirim pesan, kirim teaser bukti. Bukan semuanya, cuma potongan. Beberapa langsung respon, mereka tertarik. Tapi ada satu pesan yang bikin dia makin semangat. Kirim semua bukti lengkap. Kita bisa bantu angkat ini ke media kalau kamu siap buka identitas. Tapi pastikan dulu kamu aman, jangan sendirian. Sania tahu, waktunya sudah dekat. Sore itu, dia kembali ke pasar. Kali ini dia cuma duduk di pojok, pura-pura minum es teh. Tapi pikirannya nggak tenang. Lalu Bribda Dani muncul lagi. Duduk di bangku seberang. Kamu bukan orang sini kan? Tanya Dani pelan, tapi to the point. Sania nyaris tersedak. Dia berusaha tenang. Maksudnya, Dani nggak senyum. Suaranya datar. Saya tahu kamu bukan cuma pembeli, kamu terlalu banyak tanya. Dan terlalu sering muncul di tempat yang kebetulan banget pas ada kejadian. Sania diam. Nggak ada gunanya bohong sekarang. Tapi juga belum waktunya buka semua. Kalau saya memang bukan orang sini, terus kenapa? Balas Sania akhirnya. Dani menatapnya lama, lalu dia tarik napas, bicara pelan, nyaris bisik. Kalau kamu lagi cari bukti soal pungli atau korupsi, kamu deket banget sama api. Dan saya nggak yakin kamu sadar seberapa panasnya. Sania balas tatapan itu. Justru karena saya tahu panasnya, makanya saya di sini. Dani menghela napas. Saya nggak akan ganggu. Tapi kamu harus tahu, mereka bukan cuman polisi biasa. Ada yang lindungin dari atas. Kalimat itu bikin punggung Sania merinding, tapi dia tahan. Kalau kamu tahu semua itu, kenapa kamu nggak ngomong? Dani menunduk, lalu berdiri. Karena saya masih cari cara, sama kayak kamu. Lalu dia pergi, tanpa nunggu jawaban. Sania diam di tempat, tapi di dalam pikirannya, semuanya meledak. Kalau Dani bukan musuh, bisa jadi dia sekutu. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Sania bisa percaya? Setelah pertemuan singkat itu, Sania nggak bisa berhenti mikirin Dani. Ucapan Dani masih terngiang-ngiang di kepalanya. Saya masih cari cara, sama kayak kamu. Kalau itu bukan cuma basa-basi, berarti dia bisa jadi orang dalam pertama yang berpihak. Tapi tetap aja, Sania nggak mau gegabah. Dia tahu, salah percaya bisa jadi bencana. Keesokan harinya, Sania kembali ke pasar, tapi kali ini dengan langkah lebih ringan. Bukan karena dia yakin aman, tapi karena dia mulai punya satu kemungkinan baru, kerjasama. Di dekat lapak gorengan Arif, Dani muncul lagi, beda dari biasanya. Dia nggak langsung nyapa, tapi berdiri beberapa meter dari Sania, seolah sengaja nunggu. Sania pura-pura beli gorengan dulu, lalu jalan pelan ke tempat duduk kosong di bawah pohon. Dani ikut duduk, tapi tetap jaga jarak. Kamu, nyari bukti apa lagi? Tanya Dani sambil pura-pura nunduk, mainin botol air mineral. Sania lihat sekeliling, lalu jawab lirih. Semua. Nama-nama, jumlah uang, jam-jam kedatangan mereka. Dan yang paling penting, video. Dani menarik napas pelan. Aku punya satu tapi nggak bisa langsung aku kasih. Sania menatap tajam. Kenapa? Karena direkam pakai CCTV internal pos jaga. Kalau ketahuan aku langsung habis. Sania mengangguk. Wajar. Tapi justru itu bukti yang paling kuat. Kalau bisa diambil. Kalau kamu mau bantu, aku butuh kamu lebih dari sekadar pengamat, ucap Sania, tegas. Dani terdiam beberapa saat. Aku bakal kirim kamu salinan kalau bisa, tapi kamu juga harus jaga aku. Aku belum tahu siapa aja yang udah mulai curiga. Sania tersenyum kecil. Mulai sekarang kita saling jaga. Di rumah malam itu, Sania mulai menyusun rencana baru. Sekarang, dia nggak sendirian.
Dani bisa kasih akses dari dalam. Dia bisa dapat data yang selama ini mustahil. Laporan keuangan internal, jadwal patroli, bahkan pesan-pesan grup internal mereka. Tapi, risikonya jelas jauh lebih tinggi. Dan makin tinggi risiko, makin besar pula kemungkinan semua ini bisa runtuh sewaktu-waktu. Beberapa hari setelahnya, Dani mulai kirim potongan info. Awalnya lewat pesan-pesan samar. Cek area belakang lapak, daging jam 9.15 mereka bakal datang. Hari Selasa, ada pemeriksaan dadakan dari atasan. Tapi itu cuma akal-akalan. Ada satu orang di bagian logistik yang jadi kurir uang mereka. Inisial P. Dari info itu, Sania berhasil merekam satu kejadian penting. Seorang pria berpakaian biasa membawa tas jinjing kecil ke dalam pos jaga, lalu keluar dengan tas yang jelas lebih berat. Wajahnya ketutup masker, tapi Sania dapat rekamannya cukup jelas. Itu jadi bukti penting bahwa sistem ini bukan sekadar pungli di lapangan, tapi sudah terorganisir sampai ke logistik. Sementara itu, Dani kirim pesan lagi. CCTV minggu lalu udah aku backup, tapi kamu harus ambil sendiri. Aku nggak bisa kirim online. Terlalu berisiko. Sania sempat mikir 2 kali. Tapi kalau dia bisa ambil file itu bisa jadi titik balik. Akhirnya mereka janjian ketemu di luar pasar. Di belakang ruko kosong yang udah lama tutup. Malam hari. Sania datang duluan. Pakai jaket hitam, topi, dan masker. Dani muncul 5 menit kemudian, bawa flash disk kecil. Ini isinya rekaman tanggal 8 dan 9. Ada satu cuplikan yang nunjukin Hardi nerima uang dari 2 pedagang besar. Di ruang belakang. Sania tertegun. Ibtu Hardi. Nama itu sudah lama jadi target utama, tapi bukti langsung ke dia belum pernah didapatkan. Terima kasih, ucap Sania pelan. Dani angguk. Hati-hati. Setelah ini, aku mundur sebentar. Aku udah terlalu dekat. Ada yang mulai periksa log CCTV. Ngerti, aku akan jaga semuanya. Sania pulang malam itu sambil nahan deg-degan. Begitu sampai rumah, dia langsung buka laptop. Colok. Flash disk. Rekaman itu benar-benar ada. Wajah Hardi jelas. Suara uang dihitung, bahkan kalimat. Yang penting setorannya aman, sisanya terserah kalian. Dia simpan file itu di 3 tempat berbeda. Termasuk satu di penyimpanan online yang hanya dia yang tahu aksesnya. Besoknya, dia kembali ke pasar. Tapi kali ini, suasana terasa beda. Lebih senyap. Beberapa polisi berdiri lebih banyak dari biasanya. Pedagang-pedagang kelihatan gugup. Di tengah semua itu, Sania dengar bisik-bisik dari seorang tukang parkir. Katanya, ada yang nyamar, ngumpulin data. Bos-bos udah panas. Sania tahu, waktunya nggak banyak lagi. Tapi sekarang, dia sudah punya peluru besar. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, dia akan tembak pertama kali. Pagi itu, suasana pasar kayak biasa. Ramai. Bising. Bau ikan, gorengan, dan keringat bercampur jadi satu. Tapi Sania tahu, hari ini beda. Dia nggak cuma bawa karung belanja. Di balik jaket lusuhnya, dia bawa senjata utama. Flash disk berisi rekaman Ibtu Hardi menerima uang dari 2 pedagang besar. Rencananya, hari ini dia bakal kirim semua bukti itu ke temannya di LSM. Termasuk rekaman CCTV dari Dani. Tapi sebelum itu, dia mau ambil satu rekaman terakhir, bagian akhir yang bakal bikin semuanya tak terbantahkan. Momen transaksi langsung di lapangan, dan itu akan terjadi pagi ini. Jam 9.09, Sania udah standby di dekat lapak sayur belakang. Berdiri di balik warung kopi kecil, kamera kecil di jaket udah nyala. Dani sebelumnya udah kasih info. Jam 9.15, Hardi turun langsung. Mau pastiin setoran minggu ini nggak bocor. Sania nunggu sambil pura-pura ngaduk kopi. Detak jantungnya makin kencang. Sekitar 10 menit kemudian, benar aja, mobil hitam masuk pelan ke area belakang pasar. Dari dalam, Hardi turun. Pakai baju preman, tapi semua orang yang lihat langsung minggir. Pedagang pura-pura sibuk. Beberapa langsung angkat barang, biar kelihatan kerja. Tapi Sania tahu, itu bukan karena hormat, itu karena takut. Hardi jalan ke arah lapak daging.
disambut oleh dua pria yang udah nunggu. Mereka nggak banyak bicara. Satu dari mereka buka tas kecil, lalu dengan cepat nyerahkan amplop tebal. Sania rekam semuanya dari jauh. Zoom kamera digital udah maksimal. Audio mungkin nggak terlalu jelas, tapi gambar wajah, gerakan tangan, dan barang yang diserahkan, semua terekam. Sania tahu, ini puncaknya. Ini peluru terakhir. Tapi yang enggak, dia sangka, ada yang lebih cepat dari dia. Saat Hardy balik badan dan bersiap masuk mobil, suara teriakan tiba-tiba pecah dari arah utara pasar. Itu dia orangnya, yang ngerekam, yang nyamar jadi tukang motor. Sania refleks menoleh. Dua pria besar, yang jelas bukan pedagang biasa, nunjuk ke arahnya sambil lari. Orang-orang mulai berkerumun. Panik, ribut. Sania langsung sadar. Penyamarannya terbongkar. Dia lempar gelas kopi, lari ke arah motor yang dia parkir agak jauh di balik kios. Teriakan makin banyak. Beberapa pedagang cuman menonton, bingung. Tapi dua pria tadi jelas ngejar. Sania lari sambil buka kancing jaket bagian dalam. Ambil satu flash disk, masukin ke saku celana. Satunya lagi dia lepas dan lempar ke tong sampah dekat warung. Jaga-jaga. Begitu sampai motor, Sania nyalain mesin sambil masih lari. Motor tua itu bergetar tapi nyala. Dia gas sekencang mungkin, nerobos pasar yang mulai kacau. Beberapa orang minggir, ada yang teriak. "Oi, mau kemana?" Sania nggak peduli. Dia cuma tahu, harus keluar, harus selamatin bukti. Di tikungan jalan, keluar pasar, dua motor polisi muncul dari arah berlawanan. Salah satu dari mereka, Dani, dia lihat Sania. Mata mereka saling ketemu sebentar. Dani kasih isyarat halus, belok kanan, jangan terus. Sania nurut, dia banting setir kanan, masuk gang kecil, motor selip-selipan dengan gerobak mie ayam dan tukang sayur. Tapi dia terus melaju, nafasnya berat, tangan gemetaran. Setelah 10 menit, muter-muter gang dan jalan tikus, dia akhirnya sampai ke rumah kontrakan kecil milik sahabatnya, Niken. Tempat itu udah dia siapin dari jauh-jauh, hari buat situasi darurat. Niken buka pintu dengan wajah panik. "Ya ampun, San. Kenapa?" "Sania, buru-buru masuk. Gak ada waktu, aku ketahuan. Tapi aku bawa semua buktinya. Kita harus kirim sekarang." Dia colok flash disk ke laptop Niken. Internet dinyalakan. File diunggah ke cloud backup, dan satu salinan dikirim ke kontak LSM yang sudah standby dari kemarin. Proses upload cuma butuh 3 menit. Tapi rasanya kayak 3 jam. Saat file selesai dikirim, Sania jatuh terduduk. Napasnya ngos-ngosan. Tangannya masih gemetaran. Niken duduk di sampingnya. "San, kamu yakin mau terusin ini?" Sania menoleh, matanya masih merah. "Aku udah terlalu jauh. Ini bukan cuma soal bukti. Ini soal ngebuktiin kalau mereka bisa dilawan." Sore itu, Sania dapat pesan dari Dani. "Mereka nyari kamu. Tapi belum ada yang tahu pasti kamu siapa. Hanya satu orang, si kurir logistik. Kayaknya dia pernah lihat kamu buka helm. Kamu harus siap, karena setelah ini bakal meledak." Sania balas, "Aku udah kirim semuanya. Sekarang kita tinggal tunggu siapa yang duluan jatuh, aku atau mereka." 2 hari setelah bukti dikirim, pasar berubah. Polisi nggak sebanyak biasanya, tapi suasananya justru lebih tegang. Pedagang jadi ekstra hati-hati, ngobrol pun pelan. Ada bisik-bisik tentang si pengendara misterius yang katanya ngirim rekaman ke media dan LSM. Tapi belum ada yang tahu siapa orangnya. Dan itu bagus. Artinya Sania masih punya celah. Tapi juga bikin napasnya berat, karena berarti waktunya tinggal dikit sebelum identitasnya benar-benar terbuka. Di rumah persembunyiannya, Sania duduk di depan laptop. 3 email masuk sejak pagi. 2 dari LSM, 1 dari jurnalis investigasi email. Pertama, "Kami terima semua rekamannya. Ini cukup kuat buat dibawa ke Dewan Etik. Tapi kami butuh satu pernyataan tertulis dari kamu, walau bisa tetap pakai nama samaran." Email kedua, "Kami sedang menyusun laporan untuk diserahkan ke Kompolnas. Jika bisa, bisakah kamu bantu menjelaskan alur uang yang ada di video?
Email ketiga. Dari jurnalis. Kami tertarik angkat cerita ini secara besar. Tapi kami ingin tahu, siapa sosok di balik helm itu? Sania tutup laptop pelan. Matanya lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena beban. Dia tahu, langkah selanjutnya butuh keberanian yang beda level. Ini bukan lagi soal mengumpulkan bukti diam-diam. Ini soal menyuarakan kebenaran di depan semua orang. Sore harinya, Dani kirim kabar lagi. Suaranya berat di telepon. Sania, maaf, tapi salah satu orang kita, P, si kurir, ngomong ke Hardi. Dia kasih ciri-ciri kamu. Mereka belum yakin, tapi nama kamu udah mulai disebut-sebut. Mungkin cuma soal waktu. Sania terdiam, lalu akhirnya bilang, jadi sekarang tinggal nunggu mereka nyari aku? Dani jawab lirih, nggak cuma nyari, mereka marah, sangat marah. Malam itu, suara motor berhenti di depan kontrakan Niken. Sania langsung matikan lampu dan intip dari jendela. Ada 2 orang turun, lihat-lihat sekeliling. Niken berbisik panik. Mereka nyari kamu? Sania angguk. Dia tahu, mereka nggak bakal berani masuk langsung. Tapi ini peringatan. Besok aku pergi dari sini. Jangan kasih tahu siapapun. Kamu harus aman juga, ucap Sania pelan. Niken menahan air mata. San, kamu yakin ini akan berhasil? Sania senyum kecil. Aku nggak yakin. Apa-apa, tapi kalau diam aja, aku pasti nyesel seumur hidup. Besoknya, Sania pergi naik motor ke luar kota. Dia menuju tempat yang udah dia siapin dari awal. Rumah neneknya di desa kecil, sekitar 2 jam dari kota. Di sana, dia bisa tenang. Setidaknya, untuk berpikir langkah berikutnya. Di perjalanan, dia dengar berita dari radio. Heboh video oknum polisi Pasar Pungli. Rekaman tersebar luas, Kompolnas mulai investigasi. Sumber rekaman belum diketahui, tapi diduga dari orang dalam atau warga sipil yang menyamar. Sania senyum tipis. Akhirnya, semua mata mulai terbuka. Sesampainya di rumah nenek, suasana jauh, lebih tenang. Angin berhembus pelan. Suara jangkrik, ayam, dan aroma tanah basah bikin Sania bisa tarik napas panjang. Neneknya peluk dia hangat. Kamu capek ya, nak? Sania mengangguk. Capek banget, Nek. Tapi belum selesai. Malam itu, Sania buka laptop lagi. Dia rekam video. Bukan untuk viral, tapi buat jadi pengakuan kalau dibutuhkan nanti. Suaranya tegas, tapi wajahnya tetap manusiawi. Lelah, penuh tekanan, tapi yakin. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuman orang yang nggak bisa lagi diam melihat orang disiksa sistem. Saya percaya satu hal. Kebenaran, walau pahit, tetap harus disuarakan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saat video itu selesai direkam, Sania simpan di tempat aman. Dia belum akan kirim, tapi sekarang dia punya pegangan terakhir. Kalau semuanya meledak, dia siap. Beberapa jam kemudian, Dani kirim pesan lagi. Hardi, sudah tahu namamu. Dia minta orang suruhannya cari kamu. Tapi Kompolnas juga udah panggil dia buat klarifikasi. Ini titik balik Sania. Entah kamu hancur, atau mereka yang runtuh. Sania balas singkat. Kalau aku jatuh, pastikan orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hardi duduk di ruangannya. Tatapan tajam, tangan mainin pulpen, dan satu tumpukan laporan di mejanya bukan lagi soal pekerjaan, tapi soal ancaman. Satu demi satu video menyebar. Rekaman dirinya menerima uang, gerakan tangannya. Suaranya yang bilang, setorannya aman, sisanya terserah kalian. Dia tahu, orang yang menyebarkannya bukan orang sembarangan. Dan dari laporan anak buahnya, nama Sania sekarang udah bukan sekadar rumor. Dia marah, tapi bukan cuma karena posisinya terancam. Dia marah karena seseorang dari bawah, seorang perempuan muda sendirian, bisa bikin jantungnya deg-degan kayak sekarang. Di sisi lain, Sania di rumah neneknya terus mantau semua perkembangan lewat internet dan pesan dari Dani. Hari itu, Dani kirim kabar penting. Besok pagi, Kompolnas dan wartawan akan datang ke pasar, investigasi langsung. Tapi Hardi juga tahu, dia bakal bersih-bersih bukti malam ini.
Ada kemungkinan dia kabur, atau habisin semua yang terlibat, termasuk aku. Sania balas cepat. Kamu harus keluar dari sana malam ini. Jangan tunggu besok. Dani jawab. Aku masih punya satu hal yang harus aku ambil. Jam 11 malam, Sania duduk sendirian di teras. Lampu rumah nenek temaram. Angin malam dingin, tapi pikirannya jauh lebih dingin dari itu. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Telepon dari nomor nggak dikenal. Suaranya berat dan pelan, tapi cukup jelas buat bikin jantung Sania berhenti sesaat. Kamu pikir kamu pahlawan ya, Sania? Hening. Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Kamu bukan penegak hukum. Kamu cuma anak sombong yang main api. Klik, telepon ditutup. Tapi ancamannya jelas dan nyata. Sania tahu. Mereka udah yakin itu dia. Pagi harinya berita besar meledak. Kompolnas turun langsung ke pasar setelah video pungli viral. Oknum polisi akan diperiksa. Nama-nama mulai terkuak. Sania buka berita satu-satu. Tapi, ada satu yang bikin dia membeku. Satu anggota polisi muda hilang, diduga melarikan diri membawa dokumen rahasia. Nama itu nggak disebut, tapi dia tahu itu Dani. Beberapa jam kemudian, HP Sania bunyi lagi. Tapi kali ini bukan ancaman. Sebuah email dari Dani. Subjek. Kalau kamu baca ini, aku gagal. Isinya cuma satu kalimat dan satu lampiran video. Aku udah coba sebisaku. Video ini harus sampai ke publik. Lampiran itu video berdurasi 2 menit. Isinya rekaman suara Hardy dan 2 anak buahnya di ruangan. Kalau sampai bocor semua, kita bisa ditarik dari jabatan. Habis karier gue, anak itu, Dani, kayaknya udah tahu. Kalau perlu, kita buang. Suara itu jelas. Hardy sendiri. Rencana jahat. Diucapkan tanpa rasa takut. Sania nggak tahan. Tangannya gemetar. Air matanya turun. Dani, mungkin udah nggak aman. Mungkin udah ditangkap. Atau lebih buruk. Tapi dia tetap kirim bukti terakhir. Sania buka laptop. Unggah video itu. Kirim ke semua kontak media, LSM, dan pengacara yang sebelumnya udah dia percaya. Dia tambahkan satu catatan. Jika saya tidak bisa bicara langsung, biarlah video ini yang bicara. Sore itu, seluruh internet ribut. Rekaman suara membongkar, rencana busuk oknum. Nama Ibtu Hardy dicatut langsung dalam pembicaraan. Investigasi meluas. Kompolnas akhirnya umumkan penonaktifan sementara Hardy dan pemanggilan formal ke penyidik etik. Media nasional menyorot kasus ini sebagai simbol keberanian rakyat melawan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi di tengah semua sorotan, Sania tetap merasa kosong. Bukan karena dia kalah, tapi karena satu-satunya orang yang percaya padanya, kini menghilang tanpa kabar. Neneknya duduk di sebelahnya, pelan berkata, Sania, kamu udah melakukan hal yang nggak semua orang berani, tapi semua kebenaran memang butuh pengorbanan. Sania mengangguk, tapi dalam hatinya dia berjanji. Kalau Dani masih hidup, dia akan cari dia sampai ketemu. Dan kalau tidak, namanya nggak akan pernah hilang dari cerita ini. 3 hari berlalu sejak video terakhir dari Dani tersebar, nama Ibtu Hardy mendadak jadi bahan utama di berita. Dari pagi sampai malam, semua media bahas kasusnya. Ada yang bahas soal rekaman, ada yang wawancarai korban pungli, ada juga yang mulai gali masa lalunya di kepolisian. Sementara itu, Sania tetap diam. Bukan karena takut, tapi karena waktunya, bicara belum datang. Dia memilih menghilang dari keramaian, tinggal di rumah nenek, jauh dari sorotan. Setiap pagi dia duduk di teras, ngopi sambil baca berita. Tapi yang benar-benar dia tunggu bukan berita soal Hardy. Yang dia tunggu cuma satu, kabar soal Dani. Hari keempat, Sania nerima surat. Bukan email, bukan pesan WA, tapi surat betulan, pakai perangko, ditulis tangan. Pengirimnya, Dani. Tangannya gemetar saat buka. Maaf aku harus pergi tanpa bilang. Tapi aku nggak kabur. Aku diselamatkan oleh seseorang dari unit pengamanan internal. Mereka udah lama curiga sama Hardy, tapi belum punya bukti kuat. Video terakhir itu aku titip ke mereka, tapi aku minta dikirim juga ke kamu, buat jaga-jaga.
Sekarang, aku lagi dalam pengawasan, statusku masih ditangguhkan. Tapi aku aman. Dan aku bangga sama kamu, San. Kamu ngelakuin hal yang nggak bisa aku lakuin dengan seragam ini. Terima kasih udah jadi mata, telinga, dan suara buat orang-orang kecil yang selama ini dibungkam, Dani. Sania duduk lama setelah baca surat itu. Dia nggak tahu harus nangis atau senyum. Tapi satu hal pasti, bebannya terasa lebih ringan. Sore itu, Niken datang bawa kabar. Ada media yang mau wawancara kamu langsung. Katanya kamu udah jadi simbol perlawanan perempuan muda. Sania ketawa kecil. Ya ampun, lebay amat. Tapi serius, San. Banyak banget orang pengen tahu siapa di balik helm itu. Sania diam sebentar. Aku nggak pengen jadi viral. Aku cuma pengen sistem ini berubah. Tapi kadang, kata Niken, perubahan butuh wajah. Dan mungkin wajah itu, ya kamu. Malamnya, Sania duduk sendiri di depan laptop. Kali ini bukan buat nyebar bukti, tapi buat nulis satu surat terbuka. Bukan buat polisi, bukan buat Hardy, tapi buat masyarakat. Saya bukan pahlawan, saya juga nggak sempurna. Tapi saya yakin, diam adalah bentuk dukungan paling besar buat ketidakadilan. Saya tahu banyak dari kalian pernah lihat pungli, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang. Tapi kita sering mikir, itu bukan urusan saya. Tapi kalau semua orang mikir begitu, siapa yang akan bergerak? Saya bergerak bukan karena berani, tapi karena saya muak. Dan saya percaya, keberanian itu menular. Jangan tunggu sempurna untuk melawan. Mulailah dari manapun kamu bisa. Sekecil apapun. Karena itu tetap berarti. Dia unggah surat itu di blog kecil yang dulu cuma dia pakai buat catatan kuliah. Tapi dalam semalam, tulisan itu dibaca ribuan orang. Komentar masuk dari mana-mana. Ada yang cerita pengalaman serupa, ada yang ngucapin terima kasih, ada juga yang cuma nulis. Akhirnya, ada harapan. Keesokan harinya, Kompolnas resmi umumkan bahwa Ibtu Hardy diberhentikan sementara dan akan menjalani proses etik dan pidana. Dan yang mengejutkan, 2 perwira lain ikut terseret. Salah satunya malah kabur dan jadi buron Dani, meski belum bisa, nih aktif lagi, diangkat jadi saksi utama dalam penyelidikan. Dia dijaga oleh tim internal khusus. Perlindungan saksi resmi Sania, nama aslinya belum diumumkan ke publik, tapi dia udah nggak sepenuhnya bayangan lagi. Beberapa minggu kemudian Sania balik ke kota. Tapi bukan sebagai tukang motor. Kali ini, dia datang sebagai pembicara di forum komunitas hukum. Bukan acara gede, cuman ruangan kecil, diisi mahasiswa dan aktivis. Tapi buat Sania, itu tempat yang pas. Tempat di mana cerita ini bisa ditanam sebagai benih perubahan. Saat dia naik ke podium, semua mata tertuju padanya. Tapi dia tetap santai. Pakai jaket jeans biasa, dan helm tuanya dia taruh di atas meja. Dia buka dengan kalimat sederhana. Nama saya Sania. Dulu saya cuma orang biasa. Tapi sekarang saya tahu, satu suara bisa bikin guncangan besar. Dan suara itu bisa datang dari siapapun, termasuk dari kalian. 2 bulan setelah kejadian itu, pasar kembali ramai seperti semula. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Pedagang lebih berhati-hati, lebih jeli dalam menghadapi para petugas yang dulu sering datang mengancam. Beberapa bahkan sudah mulai bercerita tentang oknum polisi yang akhirnya ditangkap, dan mereka merasa sedikit lebih tenang. Sania duduk di warung kopi yang biasa dia kunjungi, menikmati pagi yang sepi. Suara cangkir yang beradu dengan piring kecil terdengar lembut di telinga. Dia menatap keluar jendela, memperhatikan kehidupan yang mulai normal kembali. Tapi dia tahu, normal itu belum sempurna. Beberapa hari terakhir, dia sering mendapat pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh tindakannya. Banyak yang bilang kalau mereka juga mulai melawan ketidakadilan di sekitar mereka, meski dalam skala yang lebih kecil. Sania merasa senang, tapi juga lelah, karena dia tahu perjuangan ini belum selesai. Setelah beberapa minggu istirahat, Dani kembali menghubungi Sania. Teleponnya tiba-tiba berdering. Sania langsung angkat. Suara Dani terdengar sedikit berbeda, lebih tenang, lebih pasti. San,
aman. Aku nggak tahu gimana caranya. Tapi aku akhirnya bisa kembali ke pekerjaan lagi, meski bukan di unit yang sama. Tapi setidaknya, aku nggak sendirian lagi. Sania senyum kecil, meski di dalam hatinya masih ada kekhawatiran. Kamu nggak perlu jadi polisi lagi, Dani. Kamu udah lebih dari itu. Dani tertawa pelan, lalu menjawab serius. Mungkin kamu benar, tapi aku nggak bisa cuma duduk dan lihat. Aku harus bantu lebih banyak orang. Hari itu, Sania memutuskan untuk kembali ke pasar. Tidak untuk bekerja sebagai pengendara motor, tapi untuk melihat bagaimana pedagang dan masyarakat lainnya merasakan dampak dari semua yang telah dia lakukan. Di luar ekspektasi, banyak pedagang yang ternyata sudah mulai sadar. Mereka melapor jika ada praktik pungli lagi, dan ini mulai membuahkan hasil. Sania berjalan pelan melewati kios-kios yang dulu selalu dia amati. Matahari terik, dan udara pasar masih berdebu. Tapi ada rasa baru di sana, rasa keberanian. Rasa yang dulu tak pernah ada. Di salah satu sudut pasar, seorang pedagang tua mendekat padanya. Wajahnya penuh kerutan, tapi senyumnya tulus. "Kamu, Sania kan?" tanyanya lembut. Sania mengangguk. "Iya, benar." Pedagang itu mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kamu bikin kami merasa aman lagi. Dulu kami takut, sekarang kami bisa tidur lebih nyenyak." Sania tersentuh. "Terima kasih sudah mau berjuang bersama. Tanpa kalian, aku nggak bisa sendirian." Setelah beberapa jam di pasar, Sania melangkah keluar menuju tempat parkir motor tuanya. Ketika dia menyalakan mesin, rasanya sedikit berbeda. Bukan hanya motor tua itu yang ada di bawahnya, tapi juga kesadaran baru. Dia mungkin nggak akan pernah bisa menyelesaikan semuanya sendirian, tapi dia yakin, kalau setiap orang berani sedikit, dunia ini bisa sedikit lebih baik. Sania menatap pasar terakhir kalinya sebelum melaju ke jalan besar. Di bawah helm yang dia kenakan, ada senyum yang penuh harapan. Perubahan itu datang, perlahan, tapi pasti. Dan, kadang, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil yang diambil dengan berani. Sementara itu, di dalam ruang rapat Kompolnas, ada laporan penting. Proses hukum terhadap oknum-oknum polisi yang terlibat sudah berjalan dengan lambat namun pasti. Penyidikannya memperlihatkan bahwa ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam jaringan besar yang selama ini mengendalikan banyak sektor di kota itu. Hardy, yang sekarang sudah jadi terdakwa utama, tidak lagi bisa menghindar. Kebenaran mulai muncul dari semua bayang-bayang gelap yang selama ini menutupi mata masyarakat. Dani, meski belum sepenuhnya terlibat, tetap aktif membantu proses hukum. Ia merasa, meski jalan yang ia pilih berat, itu adalah satu-satunya cara untuk membersihkan nama baik kepolisian yang sudah tercoreng. 3 bulan kemudian, saat segala sesuatu mulai terlihat lebih terang, Sania memutuskan untuk kembali ke akademi hukum. Bukan untuk bekerja di firma hukum besar, tapi untuk mengajar. Dia ingin berbagi pengalamannya, mengajari generasi berikutnya bahwa keadilan bukan hanya soal hukum yang dipelajari di buku, tapi tentang keberanian untuk bertindak di dunia nyata. Di kelas pertama yang dia ajarkan, Sania duduk di depan, di hadapan mahasiswa-mahasiswa muda yang menatapnya penuh harap. Dia tersenyum. Mungkin ini bukan akhir, tapi permulaan baru. Sania duduk di ruang kelas, pandangannya tertuju ke wajah-wajah mahasiswa yang baru pertama kali dia ajar. Mereka belum tahu siapa dia di luar kampus, atau apa yang telah dia lakukan. Mereka hanya tahu satu hal. Dia adalah dosen baru yang baru saja bergabung di akademi hukum mereka. Namun, bagi Sania, ini adalah babak baru dalam hidupnya. Tidak lagi sebagai sosok yang selalu berada di belakang helm motor, menyamar dan bersembunyi. Kini, dia berada di depan kelas, dengan materi yang diajarkan bukan hanya soal teori hukum, tetapi juga tentang keberanian untuk menegakkan keadilan, meski harus berhadapan dengan kekuatan besar yang bisa saja menghancurkan. Hari pertama mengajar, Sania merasa sedikit gugup. Di balik senyum dan kalimat-kalimat yang mengalir lancar, ada perasaan cemas. Tentang apakah dia bisa menyampaikan pesan yang benar, tentang apakah dia bisa menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa ini, dan apakah dia bisa membuat mereka melihat bahwa hukum tidak hanya soal aturan,
tapi juga soal keberanian untuk berdiri di jalan yang benar. Keberanian itu adalah kualitas yang paling jarang, bahkan di dunia hukum, kata Sania membuka kelasnya. Tatapannya tajam ke arah mahasiswa. Sebagian besar orang percaya bahwa hukum adalah tentang menemukan kesalahan orang lain. Tapi saya ingin kalian tahu, hukum yang sebenarnya adalah tentang membenahi ketidakadilan yang sudah lama ada. Sania berhenti sejenak, melihat reaksi para mahasiswa. Beberapa dari mereka terlihat bingung. Beberapa lainnya mulai memperhatikan lebih seksama. Dia lanjutkan. Tapi untuk membenahi ketidakadilan, kita harus berani menantang sistem yang sudah rusak. Dan terkadang, itu berarti kita harus melawan mereka yang lebih kuat, lebih berkuasa. Itulah kenapa saya di sini. Bukan hanya untuk mengajar hukum, tapi juga untuk mengajarkan keberanian. Beberapa mahasiswa mulai terlihat tertarik, menulis dengan cepat, seolah-olah mendalami setiap kata yang Sania katakan. Dia merasa sedikit lebih lega. Ini bukan hanya tentang mengajar teori, tapi tentang menanamkan pemahaman yang lebih dalam, yang akan membawa mereka jauh melampaui batas-batas buku teks. Setelah beberapa minggu mengajar, Sania mulai merasa lebih nyaman di kelas. Mahasiswa-mahasiswa mulai datang kepadanya untuk berdiskusi, bertanya tentang berbagai hal, baik soal hukum, atau sekadar ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman hidup Sania. Meskipun dia selalu berusaha menjaga jarak pribadi, Sania merasa ada kedekatan yang tumbuh. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai dosen, tetapi sebagai inspirasi. Mereka tidak tahu detail tentang perjuangannya, tetapi mereka bisa merasakan semangat yang dia bawa ke dalam kelas. Suatu hari, setelah selesai mengajar, seorang mahasiswi mendekat kepadanya. Namanya Lara, dan dia cukup aktif di kelas. Bu Sania, kata Lara, ragu-ragu. Saya cuma mau bilang, saya sangat mengagumi Anda. Dulu saya pikir, hukum itu cuma soal aturan, tapi sekarang saya tahu kalau hukum juga soal keberanian. Sania tersenyum. Saya senang kamu bisa memahami itu, Lara. Ingat, hukum bukan hanya tentang apa yang ada di buku, tapi juga tentang apa yang kita pilih untuk lakukan dengan itu di dunia nyata. Lara mengangguk, matanya berbinar. Saya ingin jadi seperti Anda, Bu Sania. Saya ingin membantu orang-orang kecil yang terjebak dalam sistem yang enggak adil. Kata-kata Lara mengingatkan Sania pada dirinya sendiri di masa lalu. Seorang gadis muda yang bertekad untuk mengubah dunia, meski dengan cara yang penuh risiko. Jadilah dirimu sendiri, Lara. Tidak ada cara yang benar-benar mudah, tetapi dengan keberanian dan niat yang tulus, kamu bisa mengubah banyak hal. Sementara itu, di luar kampus, kasus-kasus yang Sania tangani sebagai bagian dari pengajaran mulai mendapat perhatian lebih besar. Berbagai laporan mengenai ketidakadilan hukum, dari penganiayaan oleh petugas hingga penipuan oleh oknum perusahaan, menjadi bahan diskusi di kelas. Sania mulai memimpin beberapa sesi praktik hukum, mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus kecil yang melibatkan masyarakat. Sania juga mulai bekerja sama dengan beberapa LSM yang fokus pada hak asasi manusia dan reformasi hukum. Mereka meminta bantuan untuk mengawasi dan menginvestigasi kasus-kasus yang seringkali terlupakan oleh lembaga hukum yang lebih besar. Suatu malam, setelah menyelesaikan beberapa laporan yang harus dia periksa, Sania membuka pesan yang baru saja masuk. Itu dari Dani. San, kamu nggak akan percaya. Ada beberapa oknum yang masih mencoba menutupi jejak-jejak lama, tapi sekarang banyak yang mulai buka suara. Ini berkat kamu. Semua yang kamu lakukan nggak sia-sia. Sania merasa sedikit terharu membaca pesan itu. Perjuangan mereka belum selesai, tapi langkah-langkah mereka sudah mulai terasa. Perubahan memang butuh waktu, dan meskipun dia baru memulai di dunia hukum yang formal, Sania tahu bahwa dia tidak bisa berhenti begitu saja. Ini bukan hanya tentang mengajar. Ini tentang terus memperjuangkan apa yang benar, meskipun hal itu berarti melawan sistem yang kuat. Beberapa minggu setelah itu, Sania diberi kesempatan untuk berbicara di sebuah seminar nasional tentang hukum dan keadilan. Banyak peserta yang hadir, termasuk para aktivis, pengacara, dan pejabat pemerintahan. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Sania berdiri dengan percaya diri.
Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pengajar, kata Sania, suaranya lantang, tapi juga sebagai seseorang yang tahu betul bahwa perubahan itu dimulai dari kita. Jika kita tidak berani menantang ketidakadilan, maka siapa lagi yang akan melakukannya? Sania menatap audiens yang penuh, berharap setiap kata yang dia sampaikan bisa menyentuh hati mereka. Kita hidup dalam dunia yang seringkali membiarkan ketidakadilan merajalela. Tetapi kita juga hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang berani yang memilih untuk tidak tinggal diam. Jika saya bisa membuat perubahan, maka saya yakin kalian juga bisa. Kata-kata Sania menggema di ruang seminar itu, membangkitkan semangat baru di banyak hati yang mendengarnya. Ini bukan akhir dari perjalanannya, tapi sebuah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Sania sedang duduk di ruang kantornya, menatap layar komputer dengan raut serius. Di depannya, terhampar tumpukan laporan yang harus diperiksa. Namun pikirannya melayang ke tempat lain. Ke sebuah kasus yang tak kunjung selesai. Kasus yang kini berada di luar jangkauannya. Beberapa minggu sebelumnya, sebuah kasus besar muncul. Sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, Bumi Raya Corporation, terlibat dalam proyek pembangunan yang merusak lingkungan. Para penggugat mengklaim bahwa perusahaan tersebut telah memalsukan izin lingkungan untuk membangun perumahan di kawasan hutan lindung. Sania telah mengajukan diri untuk menjadi bagian dari tim pembela warga yang dirugikan. Tapi belakangan ini dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Sania memutar kursi dan menatap jendela kantor. Ada perasaan yang tidak enak. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dan Niken masuk dengan langkah cepat. "Kamu udah lihat beritanya?" tanya Niken. Wajahnya tegang. Sania menoleh, gelisah. "Berita apa?" "Kasus Bumi Raya. Mereka baru aja ngeluarin pernyataan kalau semua tuduhan itu nggak benar. Mereka bilang, itu cuma salah paham. Dan bahkan ada yang menuduh kalau ini semua cuma konspirasi dari pesaing bisnis mereka." Sania mendesah, menyandarkan punggung ke kursi. "Aku tahu, itu nggak bakal selesai dengan mudah. Mereka pasti punya koneksi di mana-mana. Mereka nggak akan berhenti cuma karena satu kasus. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang." Niken duduk di meja depan Sania, membuka laptopnya. "Tapi aku dengar, beberapa pengacara besar udah mulai terlibat di pihak mereka. Bahkan ada kabar kalau polisi juga mulai main di balik layar, melindungi mereka." Sania diam sejenak. Benar, dia tahu ini bukan sekedar kasus hukum biasa. Bumi Raya bukan hanya perusahaan besar. Mereka juga punya pengaruh yang sangat kuat di dunia politik dan hukum. Menghadapi mereka berarti menghadapi kekuatan yang sangat besar. "Ada yang mencurigakan dengan semua ini," kata Sania pelan. "Ini nggak cuma soal keadilan lagi. Ini tentang menjaga keberanian kita." Beberapa hari setelah percakapan itu, Sania memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia menghubungi beberapa sumber di luar jaringan biasa, mencari informasi yang bisa memperkuat kasus mereka. Ternyata, dia menemukan banyak hal yang mengarah ke satu titik. Ada oknum polisi yang dilibatkan dalam bisnis gelap Bumi Raya. Sania mulai merasa berat. Kekuatan yang mereka hadapi kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Para pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut tidak hanya melindungi kepentingan bisnis, tapi juga terlibat dalam penyalahgunaan jabatan untuk menutupi bukti-bukti penting. 1 minggu kemudian, Sania mendapat telepon dari Dani. Suaranya terdengar tegang, bahkan lebih cemas dari biasanya. "San, aku ada info penting. Mereka mulai ngejar siapa saja yang terlibat dengan kasus Bumi Raya. Dan aku nggak bisa tinggal diam. Aku nggak mau kamu ikut terseret. Ini bakal bahaya banget." Sania bisa merasakan kecemasan dalam suara Dani. "Dani, aku nggak akan mundur. Aku udah berjanji sama diriku sendiri untuk menyelesaikan ini." "Aku tahu, San. Tapi kali ini bukan cuma soal kamu dan aku. Mereka bisa bikin kita semua hilang tanpa jejak." Sania terdiam. Bener juga. Dia tahu risiko yang lebih besar. Kali ini, tapi dia nggak bisa mundur. Tak ada jalan kembali. "Dani, aku udah jauh banget di sini. Aku nggak bisa berhenti sekarang. Kalau aku mundur, mereka akan menang.
dan aku nggak mau itu. Pada malam yang sama, Sania memutuskan untuk menemui beberapa pengacara yang bekerja sama dengan tim pembela warga. Mereka berencana untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut, menggali lebih dalam ke dalam jaringan yang melibatkan oknum polisi dan pejabat lainnya. Ketika Sania memasuki ruang pertemuan, suasana sudah cukup tegang. Ada beberapa pengacara senior yang sudah berpengalaman, dan beberapa aktivis lingkungan yang tak kenal takut. Semua orang tahu bahwa mereka sedang melawan raksasa. Ini lebih dari sekedar kemenangan hukum, kata seorang pengacara tua bernama Pak Taufik. Ini tentang mempertahankan nilai-nilai dasar. Dan jika kita nggak berani melawan, kita akan terus dihantui oleh ketidakadilan. Sania menatap mereka satu persatu. Kita tahu lawan kita, tapi kita juga tahu, jika kita bersatu, mereka nggak bisa mengalahkan kita. Kita harus bisa buktikan bahwa kebenaran itu lebih kuat dari kekuasaan yang mereka miliki. Satu persatu mereka mengangguk. Semangat mulai menyala kembali. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sania menerima kabar buruk. Salah satu saksi kunci dalam kasus Bumi Raya, yang berani memberi kesaksian mengenai pelanggaran izin lingkungan, ditemukan tewas dalam kondisi mencurigakan. Saksi itu sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia telah mendapatkan ancaman dari oknum polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Sania merasa amarahnya membuncah. Ini bukan hanya soal kasus lagi. Ini tentang kehidupan yang telah dihancurkan oleh para penjahat yang bersembunyi di balik hukum. Saya tidak akan diam, katanya dalam hati, menatap foto korban yang terpampang di layar ponselnya. Saya akan terus maju, dan kali ini saya tidak akan mundur. Hari itu terasa berbeda. Langit di atas kota tampak lebih gelap, seakan ikut merasakan ketegangan yang menggantung. Sania berdiri di depan gedung pengadilan, di hadapan ribuan mata, yang menanti keputusan yang akan menentukan banyak hal. Di belakangnya, tim hukum yang telah bekerja keras bersama, dan para aktivis yang telah mendukungnya sejak awal. Kali ini bukan hanya soal hukum, ini adalah perjuangan untuk kebenaran. Sania tahu, jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah, tapi dia tidak bisa mundur lagi. Beberapa minggu terakhir adalah masa yang penuh gejolak. Setelah kematian saksi kunci, tim hukum Sania bekerja dengan tergesa-gesa, menyusun strategi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meskipun mereka mengumpulkan bukti yang kuat, ancaman terhadap mereka semakin nyata. Para oknum yang terlibat dalam kasus Bumi Raya tidak hanya berusaha menutupi bukti, tetapi juga berusaha menghancurkan siapapun yang berani mengungkapkan kebenaran. Dani, meski berada di sisi yang berbeda, tak henti-hentinya mengingatkan Sania untuk berhati-hati. Namun Sania tahu jika dia mundur sekarang, semua yang sudah dia lakukan, semua yang sudah dikorbankan, akan sia-sia. Ini adalah waktunya. Di ruang sidang, suasana begitu mencekam. Para pengacara perusahaan Bumi Raya duduk dengan penuh keyakinan, sementara di sisi lain, Sania bersama tim pembela berusaha menahan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Mereka tahu bahwa keputusan hari itu bisa mengubah segalanya. Hakim mengetuk palu, memulai sidang. Sania menatap layar, melihat foto-foto bukti yang diajukan oleh tim hukum mereka. Gambar-gambar yang menunjukkan bukti pemalsuan dokumen, laporan-laporan palsu yang dibuat oleh oknum pejabat dan polisi yang bekerja sama dengan Bumi Raya. Semua bukti itu tak terbantahkan. Namun, seperti yang sudah Sania duga, pihak lawan tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperlambat proses, menggunakan setiap trik yang mereka bisa untuk mengalihkan perhatian publik, bahkan mencoba memainkan emosi dengan menggunakan pengaruh politik yang besar. Tapi Sania tahu, tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran jika mereka semua bekerja bersama untuk menegakkannya. Yang mulia, kata Sania saat gilirannya untuk berbicara tiba. Suaranya tegas namun penuh harapan. Apa yang kami ajukan di sini bukan hanya tentang hukum. Ini adalah tentang hidup dan mati. Ini adalah tentang orang-orang yang menderita karena ketidakadilan, yang telah dihancurkan oleh kekuatan besar yang memanfaatkan kelemahan sistem ini. Sania berhenti sejenak, memandang para hakim dan sidang yang kini semakin sunyi. Kami tidak hanya berjuang untuk memenangkan kasus ini. Kami berjuang untuk semua orang yang tidak punya suara,
yang terintimidasi oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka. Jika kita diam, kita akan membiarkan mereka menang. Tapi jika kita berdiri, kita bisa membuktikan bahwa keadilan lebih kuat dari kekuasaan yang disalahgunakan. Dia melangkah mundur sedikit, memberi kesempatan bagi rekan-rekannya untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan. Tapi dalam hati, Sania tahu bahwa semua mata tertuju padanya, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Sidang berlangsung panjang dan penuh ketegangan. Namun pada akhirnya, setelah berhari-hari argumentasi, hakim memberikan keputusan yang mengejutkan semua orang. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh tim pembela, serta bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang serius oleh pihak Bumi Raya Corporation, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum-oknum polisi yang berusaha menutup-nutupi kasus ini. Keputusan itu seperti sebuah ledakan kecil yang mengguncang dunia yang selama ini terpendam. Para anggota tim hukum Sania saling berpelukan, sementara Sania hanya bisa berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Kebenaran akhirnya terungkap. Semua yang mereka perjuangkan, semua yang mereka hadapi, akhirnya membuahkan hasil. Namun, di balik senyum kemenangan itu, Sania tahu ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Dia tidak akan berhenti di sini. Keputusan pengadilan adalah langkah pertama, tapi dia tahu masih banyak yang harus dilakukan. Banyak orang yang masih terjebak dalam ketidakadilan, dan banyak orang yang masih takut untuk bersuara. Beberapa bulan setelah keputusan tersebut, Sania melanjutkan perjuangannya. Dia kembali mengajar, membimbing mahasiswa-mahasiswa hukum untuk tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana menjalankan hukum dengan hati, dengan keberanian, dan dengan komitmen untuk menegakkan keadilan. Dunia hukum yang dulu dia lihat sebagai sesuatu yang dingin dan keras, kini mulai terasa lebih hidup. Sania tahu, ini adalah dunia yang harus diperbaiki, dan dia siap untuk terus berjuang. Dia juga terus bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk melanjutkan perjuangan reformasi hukum, memastikan bahwa tidak ada lagi yang disembunyikan di balik tembok kekuasaan. Dan meskipun ia sering kali merasa lelah, Sania tahu satu hal. Selama dia masih punya kekuatan, dia akan terus berjuang untuk keadilan, untuk kebenaran, dan untuk mereka yang tidak punya suara. Di balik helm motor tua yang dulu, dia kenakan, ada keberanian yang tidak akan pernah padam. Karena Sania tahu, perjuangan untuk keadilan tidak akan pernah berakhir.